hukum qisas, Pak Ustaz? Jika melibatkan pembunuhan atau kematian. Beza antara sengaja dengan tidak sengaja. Betul? Jika mati tidak sengaja, orang yang kita bunuh itu dan dia mati tidak sengaja, umpamanya karena aksiden, dan dia mampu bayar diat 100 ekor onta. Tapi kalau dia tak mampu puasa 2 bulan, boleh tak 2 bulan itu diganti dengan 60, memberi makan 60 orang fakir miskin? Hadirin dan hadirat, Ustaz tidak dapat jawab secara detail sebab terlalu panjang. Dalam Islam memang ada hukum hudud, ada hukum qisas, ada hukum diyat, ada hukum ta'zir. Masing-masing itu berbeza-beza. Hudud bila berkaitan dengan pencurian, potong tangan. Qisas tentang pembunuhan. Bila dia membunuh dengan sengaja, dia dibunuh. Bila dia membunuh dengan tidak sengaja, ada kafaratnya, diatnya. Sama ada sengaja atau tak sengaja, bila ada pengampunan, kemaafan dari pihak yang dibunuh, maka dia perlu membayar diat atau ta'zir. Tapi apa yang Ustaz ingin jawab secara singkat, hukum-hukum dalam Islam itu wujud. Tapi pelaksanaannya tidak boleh secara individu-individu. Dia mesti dilakukan oleh pemerintah. Hukum hudud, hukum qisas, dia ta'zir, pemerintah yang handle. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, dalam Islam, setiap orang Islam mesti ada cita-cita dan keinginan agar negerinya berlaku hukum Islam. Bila ditanya mengapa, Pak Ustaz? Sebab ada beberapa hukum tidak boleh dilakukan kecuali oleh pemerintah. Macam mana hendak lakukan hukum qisas, hudud, dia ta'zir, kalau pemerintah Islam itu tidak wujud? Ustaz hanya jawab secara ringkas begitu saja. Tentang detailannya, sila cari dalam buku-buku fiqh. Sebab terlalu panjang. Okey, Pak Ustaz. Mana yang lebih betul, Pak Ustaz? Husnul khatimah atau khusnul khatimah? Bacaannya yang betul adalah husnul khatimah. Dari kata husn, hasan, maknanya baik. Bukan khusnun dengan kha. Ha yang ada titik atas di atasnya, alif ba ta sa kha. Bukan kha, tapi ha. Ha tanpa titik. Tidak ada titik bawah menjadi jim, tidak ada titik atas jadi kha. Bukan. Husnul khatimah maknanya akhir yang baik. Sedangkan bila ditulis dalam bahasa Arab dengan kha,
dia membawa makna akhir dalam keadaan hina. Tapi sebenarnya lawan husnul khatimah adalah su'ul khatimah, akhir yang tidak baik. Lawan husnu su'ul khatimah. Hanya saja dalam masalah penulisan. Dalam hal ini kita boleh berbeza-beza. Setengah orang ha kecil ini dia tulis dengan K dan H. Akhirnya dibaca khos. Kha. Ada setengah-setengah penulisan CH. Kha juga. Nama orang Khalil. Ada yang tulis CHALIL. Ada KH. Sebenarnya masalah penulisan tidak begitu penting sangat. Yang penting kita punya niat husnul khatimah itu memang akhir yang baik. Akhir dalam iman, akhir dalam amal saleh. Sekali lagi, kalau ditanya mana yang betul itu cukup H. HUSNUL. Husnul. Bukan KH. Tapi andai kata kita dah beri nama anak kita dengan tulisan husnul khatimah, it's okay. Tak perlulah kita robah. Sebab itu semua perbezaan dalam penulisan saja. Sebab niat kita pun beri anak tersebut agar anak tersebut jadi anak yang baik-baik, terutama pada penghujung hayatnya. Wallahu a'lam. Pak Ustaz pernah jelaskan tentang jenis-jenis orang-orang kafir. Saya ingin ingat balik Pak Ustaz. Walaupun sudah dengar puluhan tahun yang lalu. Apa bezanya kafir ahli kitab dengan kafir musyrikin? Dan apa pandangan Islam terhadap dua jenis kafir ini? Bagus pertanyaannya. Khasnya bagi orang-orang yang baru terlibat dengan majlis ini, bagus tahu. Pertama sekali, Muslim diambil dari kata Islam. Orangnya Muslim. Non-Muslim dipanggil kafir. Orang yang ingkar, orang yang tidak beriman. Sebabnya kafir selalu disebut non-Muslim. Non-Muslim. Bukan orang Islam. Dan untuk mengetahui orang kafir atau non-Muslim, lihat ayat 1-2 dari surat Al-Bayyinah. Sila baca buku ini. Lagi-lagi tentang juz 30. Banyak sebenarnya pengajaran yang dapat diambil daripada tafsir juz 30. Ini pun tak banyak lagi stoknya, perlu di. Nah, Ustaz, kira jangan-jangan dah habis. Tengok di dalam Shopee kalau masih ada. Surat Al-Bayyinah pada ayat pertama dan ayat kedua Allah menjelaskan tentang orang kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Orang-orang kafir, sama ada ahli kitab atau musyrikin, berkata, kami tidak akan terima, maknanya agama Islam, sehingga datang dulu bukti. Bayyinah itu bukti. Lam yakunil ladzina kafaru lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, sama ada kafir ahli kitab atau kafir musyrikin, berkata, kami tak akan terima Islam sehingga datang dulu bayyinah, bukti. Lihat, orang kafir pun minta bukti. Lalu Allah jelaskan makna bukti. Rasulun minallah, yaitu Rasul, utusan Allah. Yatlu suhufan mutahharah, yang tilawah, yang baca kitab yang suci. Suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu Al-Quran. Sehingga datang dulu Rasul dari Allah yang membaca kitab yang suci. Nah, kita hari ini beragama Islam. Nenek moyang kita dulu barangkali kafir juga, sebelum Islam datang, maksud Ustaz. Tapi setelah datang penyebar agama Islam, sama ada daripada Hadramaut, dari Gujarat, dari Cina, membawa Islam ke Nusantara, mengatakan ada Rasul namanya Muhammad, bawa kitab namanya Al-Quran, lalu kita terima, jadilah kita Muslim. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan ayat 1 tadi, Allah sebutkan kafir itu ada dua jenis, ahli kitab. Maknanya orang-orang kafir yang pernah dapat kitab dari langit. Sebagaimana kita sebut, Yahudi dapat kitab namanya Taurat. Mereka ada rasul namanya Musa. Nasrani Kristian dapat Injil. Mereka juga ada rasul bernamanya Isa. Tapi mereka enggan memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka kafir. Kafir itu namanya kafir ahli kitab. Musyrikin kafir juga. Tapi mereka tidak ada rasul, nabi, tidak ada kitab dari langit. Zaman dahulu ketika Quran ini turun, nama mereka musyrikin. Penyembah berhala. Abu Jahal, Abu Lahab. Ada juga yang beragama lain, penyembah api. Itu orang Iran sekarang ini. Dulu sebelum jadi Syiah, mereka adalah Majusi. Majusi maknanya penyembah api. Itu musyrikin juga. Nah, bila kita kaitkan dengan hari ini, Hindu musyrikin, Buddha musyrikin. Walaupun mereka katakan mereka ada kitab, itu kitab karangan mereka, bukan dari langit. Okey. Sekarang kita dah tahu kafir ada dua jenis. Kafir ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kafir musyrikin, kafir yang tidak ada rasul, tidak ada kitab dari langit. Mereka dipanggil musyrikin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Apa pandangan Islam terhadap mereka? Pandangan Islam terhadap mereka sama, mereka kafir, non-Muslim. Bila mereka tidak mau memeluk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tempat mereka neraka. Dan sifat utama orang-orang kafir, kamu beri peringatan ke atau kamu tidak beri peringatan, sama saja. Mereka tetap tidak mau beriman. Lihat ayat 6 dan 7 dari surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri penerangan, penjelasan, atau kamu tidak beri peringatan, sama saja mereka tetap tidak mau beriman. Mengapa tak mau beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena hati mereka sudah terkunci mati. Tidak boleh terima nasihat lagi. Sudah tertutup. Telinga mereka tertutup. Tak mau dengar ceramah. Tak mau dengar. Tak mau tambah ilmu. Mata mereka juga tertutup. Tidak dapat melihat kebesaran Allah di alam maya ini. Ada bulan, bintang, tak mau fikir. Lalu apa kata Allah? Walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang besar. Kalau mereka sampai mati tidak mau memeluk Islam. Sebab agama satu-satunya yang Allah terima adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat akhir zaman. Inna dina indallahil Islam. Ayat 19 surat Ali Imran. Sungguhnya agama yang Allah redha hanya agama Islam. Kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Akhir dalam keadaan yang baik. Iman yang mantap tanpa bercampur syirik dan khurafat. Beribadat ikut cara Rasul. Tidak mau buat perkara-perkara bid'ah. Dan akhlak yang mulia. Itu penjelasan Ustaz tentang dua jenis orang kafir. Dalam Islam mereka sama saja. Selagi mereka tidak mau memeluk Islam. Tapi ada satu catatan. Walaupun mereka orang kafir akhir zaman, nasib mereka kita serahkan kepada Allah. Tak boleh katakan mereka masuk neraka. Kecuali bila Islam itu sudah sampai pada mereka. Orang yang ada di kutub utara, orang yang berada di kutub selatan, orang yang berada di tengah-tengah Afrika, tidak sampai dakwah Islam kepada mereka. Mereka kafir, Pak Ustaz. Tapi mereka tak dengar tentang Islam. Bagaimana nasib mereka? Nah, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nasib mereka ala masyiatillah. Terserah kepada Allah. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Isra. Apa kata Allah? Kami tidak akan mengazab hamba-hamba kami sehingga datang kepada mereka utusan-utusan kami. Allah SWT tak akan menyiksa hambanya sehingga mereka tahu Rasul telah datang. Rasul telah diutus. Itu sebabnya menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara Isa diangkat ke langit,
dengan kelahiran Nabi Muhammad lebih kurang 600 tahun atau lebih tepatnya 571 tahun. 571. Itu sebabnya antara Masehi dengan Hijri lebih kurang 600 tahun. Bagaimana nasib orang yang berada sebelum Nabi Muhammad diutus? Dalam ilmu akidah mereka dikatakan berada di zaman fatrah. Macam mana nasib mereka, Pak Ustaz? Isa sudah diangkat, tak jumpa Isa. Rasul berikutnya belum datang. Menurut pahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nasib mereka kita serahkan kepada Allah. Ini yang dipanggil dengan ala masyiatillah, terserah pada Allah. Begitulah juga pada hari ini. Andai kata di tempat-tempat yang jauh tak sampai pendakwah-pendakwah Islam. Tak usah Afrika, Kalimantan Tengah pun barangkali ada orang-orang Dayak ke Kadazan ke yang tak dengar tentang Islam. Kita katakan nasib mereka terserah pada Allah. Beza ya dengan orang yang berada di kota Kuala Lumpur, Selangor, Lembah Kelang, orang Sarawak, orang Sabah, orang Jakarta, orang Medan. Ada TV, ada pendakwah. Kalau anda tidak memeluk Islam, tiada maaf bagimu. Sebab anda dah tahu ada Muhammad, ada Al-Quran. Anda sengaja tak mau terima. Pak Ustaz, satu lagi pertanyaan terakhir. Apa hukum orang yang sambut birthday, hari lahir? Macam mana pula orang-orang yang menyambut Maulidir Rasul merata-rata dan besar-besaran? Hadirin dan hadirat, Ustaz hanya ingin katakan, perkara ini khilaf para ulama. Masalah khilaf ini, Ustaz tidak begitu gemar membahasnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Tapi yang pasti, birthday ke, Maulidir Rasul ke, Nabi dan para sahabat tak buat. Yang mula buat-buat Maulid Rasul ini adalah Syiah Fatimiyah di Mesir pada abad yang ketiga. Tetapi birthday sempena masuk tahun yang ke-20, sempena masuk tahun yang ke-30. Lalu kita peringati sebagai tanda kesyukuran. Yang diikuti dengan sedikit ceramah, panduan-panduan dalam beragama. Kemudian makan sikit-sikit. Diisi dengan doa. Sebab perpanjangan usia ini adalah suatu nikmat juga yang wajib disyukuri. Lalu kita nyatakan kesyukuran itu dengan membuat sedikit saling hadiah, menghadiahkan. Sempena pertambahan umur. Ustaz punya pandangan masih lagi dibolehkan, insya-Allah. Apalagi Nabi bersabda, tahadu, tahabu. Saling bertukar hadiahlah kamu. Niscaya akan terjalin kasih sayang sesama kamu. Ustaz tidak kata mesti ya. Begitu jugalah sempena hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuat forum, dibuat ceramah menyebut tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Ustaz masih tak mengapa lagi. Tapi kalau besar-besaran sampai tombang kambing ini hanya fokus kepada selawat saja, berarak, kalau boleh itu dihindarkan. Kalau boleh itu dihindarkan.
Sebab banyak sungguh yang berbuat demikian. Tapi yang paling mustahak untuk menyatakan rasa cinta kepada Rasul, mereka tak lakukan. Ibadat tidak ikut cara Rasul. Akidah tidak ikut cara Rasul. Hanya pada hari-hari tertentu saja diperingati secara besar-besaran hari kelahiran Nabi. Nah, bukan cara begitu. Tanda cinta pada Rasul, Ustaz dah jelaskan beberapa hari yang lalu. Syarat syahadat risalah. Itu sebenarnya tujuan Ustaz. Satu di antaranya dari 4 syarat itu, kamu jangan beribadat kepada Allah kecuali ikut cara Rasul. Baru sempurna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah.